Halo, jumpa lagi dengan aku di materi struktur atom. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teori atom. Nah, sebelumnya bagi kamu yang belum kenal aku Anastasia Gabriela, mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Kamu bisa follow aku di link ini untuk mendapatkan update-update terbaru aku. Nah, sebelum kita akan mulai dengan sebuah quotes untuk membangkitkan semangat belajar kamu nih. Nah, quotesnya berbunyi, "The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill, but the willingness to learn is a choice." Nah, quotes ini ditulis oleh Brian Herbert. Nah, menurut dia, walaupun kita punya kapasitas dan kemampuan untuk belajar, tapi nggak punya kemauan untuk belajar, itu sama aja dengan bohong gitu. Kita mulai ya. Jadi ini adalah outline dari perkembangan teori atom. Yang pertama adalah Demokritus pada tahun 400 before Christ. Kemudian Dalton pada tahun 1803. Kemudian dikembangkan lagi oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Kemudian Rutherford pada tahun 1898 dan kemudian disambung lagi oleh Niels Bohr pada tahun 1922. Nah, ini adalah gambar-gambar model atom mereka. Kita akan bahas satu persatu secara mendetail. Mulai dari teori atom Demokritus. Nah, menurut Demokritus, bagian dari atom adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibelah lagi. Atom penyusun setiap zat berbeda. Zat padat disusun oleh atom kecil dan tajam. Nah, bisa dilihat nih di gambar yang ini. Ini adalah zat besi, yaitu zat padat. Dikatakan zat padat disusun oleh atom kecil dan tajam. Nah, berikutnya dia juga berkata bahwa zat cair disusun oleh atom yang besar dan bulat. Nah, bisa dilihat di sini, air bentuk atomnya adalah seperti ini. Tuh. Tapi sebenarnya teori atom Demokritus ini kurang digunakan saat ini karena sebenarnya teori atom Demokritus itu tidak didasari oleh penemuan eksperimental. Gitu. Selanjutnya, teori atom John Dalton. Menurut John Dalton, atom adalah bagian terkecil yang tak terbagi dan berbentuk seperti bola pejal. Bola pejal itu contohnya bola biliar. Seperti ini nih gambarnya. Kemudian, John Dalton juga membuat postulat-postulat sebagai berikut. Dia berkata bahwa atom adalah unit pembangun dari segala macam materi. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat yang sama dengan unsurnya. Dalam reaksi kimia, atom tidak dimusnahkan, tidak diciptakan, dan tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Reaksi kimia hanyalah penataan ulang susunan atom-atom yang terlibat dalam reaksi. Berikutnya, J.J. Thomson. Menurut J.J. Thomson, atom terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Nah, coba dilihat gambarnya. Di gambar ini, atom berbentuk bulat seperti bola pejal. Nah, atom yang berbentuk bulat ini menurut J.J. Thomson bermuatan positif. Nah, seperti roti kismis. Nah, pada roti kismis ini terdapat kismis-kismis, yaitu elektron-elektron yang bermuatan negatif. Kalau kamu susah bayanginnya, bisa coba bayangin semangka aja. Nah, biji-biji semangka itu adalah elektronnya yang bermuatan negatif, di mana semangkanya adalah atomnya yang bermuatan positif. Seperti itu.
Kemudian lanjut lagi ke teori atom Ernest Rutherford. Dia beranggapan bahwa sebagian besar dari massa dan muatan positif atom terkonsentrasi pada bagian pusat atom yang selanjutnya disebut inti atom. Ukuran jari-jari atom adalah 10 pangkat minus 8, sedangkan ukuran jari-jari inti atom adalah 10 pangkat minus 13. Jadi sebagian besar dari atom adalah ruang hampa. Nah, jauh banget kan bedanya 10 pangkat minus 8 sama 10 pangkat minus 13. Jadi, di antara itu adalah ruang hampa menurut Ernest Rutherford. Nah, ini adalah model atom Ernest Rutherford. Bisa dilihat di sini, kalau inti atom atau bagian pusat dari atom yang terkonsentrasi di tengah itu bermuatan positif. Nah, kemudian atom-atom ini juga terdiri atas elektron yang mengitari inti atom tersebut. Nah, di antaranya ruangan-ruangan ini adalah ruang hampa. Tuh. Nah, muatan positif dan negatif dari atom ini adalah sama. Jadi atom sebenarnya bermuatan netral. Nah, berikutnya adalah Niels Bohr. Niels Bohr mengajukan model atom hidrogen, yaitu atom yang hanya mengandung satu elektron. Model atom hidrogen menurut Bohr menyerupai sistem tata surya. Nah, tapi di gambar kali ini diberikan model atom Niels Bohr yang bukan hidrogen, tapi model atom boron. Nah, kenapa aku buatnya boron? Karena aku mau jelasin yang menurut Bohr menyerupai sistem tata surya. Nah, jadi dia berpusat di inti atom yang bermuatan positif. Kemudian elektron-elektron mengitarinya seperti sistem tata surya. Satu kulit, kemudian kulit lainnya, di lintasan lainnya, gitu. Kemudian kesimpulannya, di sini aku udah nggak masukin Demokritos lagi. Ada 4 model atom, yaitu model Dalton billiard ball, kemudian model plum pudding Thomson, kemudian Rutherford, kemudian Niels Bohr. Jadi yang pertama itu Dalton. Dalton ini beranggapan bahwa atom berbentuk seperti bola pejal atau billiard ball, bola biliar. Nah, kalau model atom Thomson itu seperti plum pudding atau roti kismis. Seperti kismis dalam roti kismis, ada muatan negatif di dalam muatan-muatan positif, di mana besar kedua muatannya adalah sama sehingga atom bermuatan netral. Kemudian Rutherford beranggapan bahwa sebagian besar dari atom adalah ruang hampa, di mana inti dari atom bermuatan positif. Kemudian Niels Bohr pada akhirnya mengajukan model atom seperti tata surya, di mana pusat dari atom adalah inti atom yang bermuatan positif, dan elektron-elektron mengitarinya seperti sistem tata surya, terdiri dari beberapa lintasan, tergantung jumlah elektronnya. Nah, semuanya ini beranggapan bahwa atom itu adalah netral, sehingga proton atau muatan positif dan elektronnya muatan negatif bernilai sama. Tuh. Jadi, sekian sesi kali ini. Terima kasih. Selamat belajar dan semoga sukses.